Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang identifikasi resiko. Identifikasi resiko yaitu suatu proses yang bertujuan untuk mengenali resiko-resiko yang mungkin dihadapi oleh suatu organisasi. Identifikasi risiko merupakan komponen integral dari manajemen risiko yang memberikan kerangka kerja terstruktur untuk mengenali potensi dampak risiko terhadap tujuan individu maupun organisasi. Proses identifikasi risiko ini dirancang untuk mengidentifikasi berbagai elemen, termasuk kejadian yang tidak diinginkan, hasil tidak diinginkan, ancaman yang muncul, serta peluang yang ada atau yang akan muncul di lingkungan sekitar. Prinsip mengidentifikasi risiko. Yang pertama, yaitu komprehensif dan menyeluruh. Semua aktivitas organisasi, baik strategis maupun operasional, harus menjadi bagian dari proses identifikasi. Risiko tidak boleh dilihat secara parsial. Yang kedua, kontekstual identifikasi. Harus memperhatikan konteks internal atau struktur, budaya, sistem, dan eksternal atau regulasi, ekonomi, teknologi, sosial. Hal ini penting agar hasil analisis relevan dengan realitas organisasi. Yang ketiga, partisipatif dan kolaboratif. Melibatkan berbagai pihak yang memahami proses bisnis masing-masing seperti manajer, staf teknis, hingga pihak eksternal seperti konsultan atau. Yang keempat, berbasis data dan bukti. Setiap risiko yang diidentifikasi sebaiknya didukung oleh data empiris, hasil audit, atau catatan kejadian masa lalu. Yang kelima, berkelanjutan. Identifikasi risiko bukan kegiatan sekali waktu, melainkan proses berulang yang disesuaikan dengan perubahan lingkungan bisnis. Yang keenam, dokumentatif dan terukur. Semua hasil identifikasi harus terdokumentasi secara sistematis dalam risk register untuk memudahkan analisis, pelaporan, dan pengambilan keputusan. Proses mengidentifikasi risiko. Yang pertama, menggunakan daftar pertanyaan. Dalam proses analisis risiko, jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut diharapkan dapat memberikan panduan mengenai dinamika informasi yang spesifik. Ini adalah informasi yang bisa dirancang secara sistematis untuk memahami dan mengelola risiko yang berkaitan dengan kekayaan dan operasi perusahaan. Yang kedua, menggunakan laporan keuangan. Dengan melakukan analisis pada neraca, laporan pengoperasian, serta dokumen pendukung lainnya, kita dapat mengidentifikasi seluruh aktiva, kewajiban, piutang, dan aspek keuangan lainnya. Yang ketiga, membuat flowchart. Aliran barang mulai dari bahan mentah sampai menjadi barang jadi akan dapat diketahui risiko-risiko yang dihadapi pada masing-masing tahap dari aliran tersebut. Contohnya yaitu flowchart mulai dari supplier, gudang bahan, fabrikasi atau proses produksi, gudang barang jadi, penyalur, dan konsumen. Yang keempat, dengan inspeksi langsung. Dengan melakukan pemeriksaan langsung di lokasi operasi atau aktivitas perusahaan, kita dapat memahami situasi di lapangan secara lebih mendalam. Melalui pengamatan dan pemeriksaan tersebut, manajemen risiko dapat memperoleh wawasan berharga mengenai realitas di lapangan yang akan sangat berguna dalam upaya penanggulangan risiko. Yang kelima, mengadakan interaksi dengan bagian-bagian dalam perusahaan. Berinteraksi dengan bagian atau divisi yang ada dalam perusahaan dapat dilakukan dengan mengadakan kunjungan ke departemen atau bagian-bagian akan dapat meraih atau memupuk salting
pengertian antara kedua belah pihak dan akan dapat memberikan pemahaman yang lengkap tentang aktivitas mereka. Dan dengan menerima, mengevaluasi, memonitor, dan menanggapi laporan-laporan dari departemen bagian-bagian akan dapat meningkatkan pemahaman tentang aktivitas dan risiko yang mereka hadapi. Yang keenam, mengadakan interaksi dengan pihak luar. Dalam konteks ini, berarti menjalin hubungan dengan individu atau perusahaan lain, terutama yang memiliki kemampuan untuk mendukung perusahaan dalam mengatasi risiko, di antaranya akuntan, penasihat hukum, konsultan manajemen, perusahaan asuransi, dan lainnya. Yang ketujuh, melakukan analisa terhadap kontrak-kontrak yang telah dibuat dengan pihak lain. Melalui analisis tersebut, kita akan dapat mengidentifikasi potensi risiko yang mungkin terkait dengan kontrak tersebut. Misalnya, risiko bahwa pihak rekanan mungkin tidak dapat memenuhi kewajibannya, risiko denda akibat keterlambatan dalam memenuhi kewajiban, dan sejenisnya. Yang kedelapan, membuat dan menganalisa catatan. Melalui pemeriksaan berbagai kerugian yang telah terjadi sebelumnya, kita dapat melakukan perhitungan mengenai kemungkinan terjadinya kembali jenis risiko tertentu. Selain itu, dari catatan-catatan tersebut, kita dapat mengetahui penyebab kerugiannya. Yang terakhir, mengadakan analisa lingkungan. Hal yang sangat penting adalah memahami kondisi yang dapat memengaruhi timbulnya potensi risiko, termasuk faktor-faktor seperti perilaku konsumen, hubungan dengan supplier, distributor, pesaing, serta regulasi yang diberlakukan oleh pihak berwenang. Teknik mengidentifikasi risiko. Terdapat beberapa teknik dalam mengidentifikasi risiko. Di antaranya yang pertama, brainstorming, yaitu teknik umum yang digunakan untuk mengidentifikasi risiko. Yang kedua, teknik Delphi, yaitu suatu metode yang melibatkan para ahli dalam bidang manajemen risiko untuk mengidentifikasi risiko tertentu atau memperkirakan dampak dan probabilitas risiko yang telah sebelumnya diidentifikasi. Yang ketiga, wawancara, yaitu teknik yang sering digunakan sebagai tindak lanjut dari teknik brainstorming dan teknik Delphi dalam konteks manajemen risiko. Yang keempat, pengetahuan pengalaman adalah suatu teknik yang melibatkan individu yang memperoleh informasi melalui pengalaman di masa lalu yang terkait ke bidang pekerjaan, proyek, atau unit risiko tertentu. Yang kelima, analisis daftar periksa, yaitu suatu teknik yang sering digunakan untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko. Yang keenam, keluaran dari analisis berorientasi risiko adalah hasil dari metode analisis yang berfokus pada identifikasi dan penanganan risiko. Yang ketujuh, daftar risiko, yaitu sebuah format yang digunakan untuk secara sistematis mendokumentasikan informasi mengenai berbagai risiko dan tindakan yang diperlukan untuk mengelolanya.